lagi di Islam itu Indah dan buat jamaah yang baru nonton nih hari ini kita sedang membahas tema ya Allah kenapa hidup ini banyak drama ya. Nah masih juga nih ya bersama dengan Bang Aldi dan Kak Salsa. Masih semangat ya Bang Kak? Alhamdulillah. Nah sebelum kita lanjut nih aku mau kasih video tayangan. Bagaimana cara cepat untuk naik jabatan dalam 2 hari? Emang bisa? Kita tonton yuk, ini dia. Nah ini nih satu lagi drama kehidupan yang mungkin orang banyak rasain ya yaitu di tempat kerja. Gimana sih nih Ustadz kalau misalnya ada rekan kerja yang toksik ya suka fitnah kita sampai semua orang tuh jadi nggak percaya lagi sama Berarti kerjaan maksud videonya kita. tadi itu ya? Iya dia Cara tuh naik jabatan dengan cepat adalah dengan cara begitu dia jatuhkan yang lain. dia Wah, disenggol-senggol gitu. subhanallah. Jadi gimana ya kita tuh harus apakah resign aja gitu ya karena rekan kerjanya toksik semua. Terus kalau resign nanti uang bulanannya dari mana? Terus Gimana? kelihatan dia yang benar dong kalau kita yang resign. Iya juga kan Siap. jadi banyak banget pertimbangannya gitu. Silahkan Ustadz tausiahnya. Siap, tapi guru Ustadz Maulana, Habib Muhammad, Bang Aldi, Salsabili serta guru-guru kami lakukan Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan Al-Qur'an surah An-Nahl ayat 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Allahumma arhamna bil Quran. Siapa yang beramal soleh, beramal baik karena Allah Subhanahu wa taala didasari karena keimanannya, maka Allah akan berikan apa? Kita lanjutkan setelah Indonesia Raya berikut ini. Semoga kita, negara kita, orang-orang yang dalam negara kita diberikan kesejahteraan, kebaikan, insya Allah dunia wal akhirah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala kalau berbicara tentang amal soleh yang didasari oleh keimanan, maka apa yang diberikan oleh Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Melanjutkan ayat yang tadi kita bacakan sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan penghidupan yang baik. Pengennya kita bukan hanya mati baik, tapi juga pengen hidup baik. Tapi jangan lupa minta mati baik juga. Ada orang terlalu sibuk mencari kehidupan yang baik sehingga dia lupa akan kematian yang baik. Sampai-sampai lupa juga akan kehidupan setelah kematiannya nanti. Maka banyak-banyaklah minta juga selain kehidupan yang baik, minta juga husnul khotimah. Setelah husnul khotimah bisa menikmati amalan ataupun pahala dari amalan yang pernah dia lakukan. Ada teman kerja yang toksik.
Ada teman kerja yang drama terus hidupnya subhanallah. Sehingga membuat seseorang ini tidak betah di tempat kerjanya. Apa yang mesti dilakukannya? Berkaca ataupun mengambil pelajaran dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nahl tadi. Bahwa ya udah amal soleh aja. Berbuat baik aja. Bagaimana caranya bisa perbuatan itu disebut berbuat baik? Yang pertama niatnya benar. Niatnya apa sih bekerja? Niatkan karena ingin mencari nafkah yang halal untuk keluarga. Kau keluar di pagi hari dalam rangka mencari nafkah yang halal untuk keluargamu. Itu lebih disenangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dibanding kau di rumahmu berzikir, sholat duha. Tapi hatimu mengatakan gampang ntar juga ada bansos. Jadi balik lagi ya intinya itu ya namanya hidup kalau banyak drama tuh anggap aja ujian gitu ya. Karena kerja itu ibadah. Ibadah mesti ada gangguannya. Ujian. Pasti ada setannya yang mengganggu. Gimana kita sabar. Oh berarti yang itu setan dong. Jangan gitu juga sih. Baik terima kasih Ustaz. Ya Betari. Tepuk tangan jemaah. Masya Allah. Nah jemaah sekarang kita kasih kesempatan nih buat ibu-ibu yang di studio buat nanya. Pada mau nanya kan Bu? Mau ya? Yuk langsung kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Ayo. Yang mau tanya. Jangan malu-malu Bu. Oh yang mana nih? Sebentar ya Bu, mic-nya. Punten, terima kasih Ustadz. Ibu silahkan Bu. Nah. Loh bawa HP, warnanya hijau-hijau lagi. Ibu mau ngapain, cekot belanjaan? Mau apa Bu? Oh, iya Bu silakan Bu, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Habib. Ini saya mau menanyakan yang sedang viral di medsos. Namanya siapa Bu? Perkenalkan lebih dulu, saya Ibu Rita Handayanti. Masya Allah. Ya, Gini ya Habib, apa tuh Bu Rita? saya mau menanyakan bagaimana biar saya menjadi ibu yang sabar seperti Nikita Willy. Masya Allah. Yang selalu menghadapi anak penuh drama bisa bersikap lembut Senyum. dan sabar. Gitu ya. Begitu Habib. pertanyaan Baik. dari kami. Ibu bertanya di tempat yang tepat. Kenapa? Kebetulan di kita wilayah itu adalah muridnya Habib. Wah, Masya Allah. Boleh Habib silahkan langsung dijawab. Ibu terima kasih ya Bu. Baik, Masya Allah, buat ibu dimanapun berada. Anak-anak ini, semua anak itu sebenarnya dasarnya sama. Ada yang diem, ada yang lincah. Anak saya itu 3 laki-laki, gak pernah bersih rumah. Artinya Masya Allah anak-anak ini, kehebohan itu anak adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ibu itu bagaimana? Allah itu kasih rahim. Seorang ibu itu ada rahmat dan kasih sayang yang lebih yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap anaknya. Terkadang ibu ketika menghadapi seorang anak yang lincah atau seorang anak yang lagi sakit, rata-rata seorang ibu itu berdoa kepada Allah, ya Allah udah panasnya kasih saya saja. Seorang ibu tuh biar saya saja yang sakit, anak saya nggak usah sakit. Biar saya saja yang demam, anak saya nggak demam. Biar saya saja yang pilek, anak saya nggak pilek. Itu sudah diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sifat sabar bagi seorang ibu itu, makanya Nabi itu sampai mengingatkan kepada kita, ibumu, ibumu, ibumu. Sampai 3 kali baru bapakmu. Kenapa rahasia yang begitu hebat? Nabi SAW sampai mengatakan ibumu, ibumu, ibumu. Karena ibu disebutnya madrasatul ula. Seorang ibu itu memang madrasah bagi anak-anaknya di rumah. Anak yang baik insya Allah mencontoh ibu yang baik. Maka kita nih, makanya sabar itu dikatakan oleh Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, diibaratkan kepala dengan jasad. Apalagi seorang ibu. Tidak mungkin seorang hidup itu atau orang yang hidup hanya jasad saja tanpa kepala. Atau kepala saja tanpa jasad. Karena sabar itu wajib ada di dalam diri manusia. Khususnya seorang ibu, subhanallah, memang maha suci Allah. Kebesaran yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada seorang ibu yang Allah berikan sabarnya lebih daripada seorang ayah.
Maka ibu itu mengayomi. Mau itu Nikita Willy yang Masya Allah memang kita lihat dia juga sebagai contoh ibu-ibu yang lain. Atau ibu-ibu yang di mana saja yang kita lihat Masya Allah. Ada juga seorang ibu yang dia ibu sekaligus bapak bagi itu anak. Kita lihat zaman sekarang ini kadang-kadang seorang ibu, dia ibu. Tapi juga sekaligus seperti bapak itu seorang anak. Kenapa? Mungkin bapaknya sudah meninggal dunia. Tapi subhanallah bisa menghidupkan. Dan hebatnya seorang ibu, dia dengan sendiri bisa menghidupi 12 anak. Belum tentu 12 anak bisa menghidupi satu ibu. Itu hebatnya seorang ibu. Jadi kesabaran ibu itu sebenarnya nggak usah dicari. Memang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, tinggal kita ini yang mendengar butuh lagi ngecas pelajaran ajaran agama Allah Subhanahu wa taala supaya seorang ibu itu sudah capek dan capeknya tidak hilang pahalanya karena sabar dan bertawakal kepada Masya Allah Allah, Subhanahu jadi wa intinya taala. kalau kita sabar dan bertawakal, lelahnya kita tuh menjadi Ladang pahala dari Masya Allah. Allah. Terima kasih Habib, Baik, tepuk Betari. tangan jamaah. Masya Allah, tabarakallah. Ini Bang Aldi, diem aja Bang. Gak mau ini Bang, nanya gitu. Boleh Bang, silakan atau ke depan Iya. Bang. Izin ya guru ya. Nah, Gimana tuh? Bang Aldi mau nanya apa? bismillah nih Ustadz, Mau nanya. izin guruku. Nah kan biasa kan kita tuh kadang apa yang kita lakuin tuh mungkin orang mandangnya wah drama nih, gimmick nih. Nah itu gimana tuh Pak Ustadz? Dalam Islam tuh kita sebenarnya ngelakuin hal itu ya insya Allah niatannya baik. Cuman orang lain nganggap paling drama nih, gimmick. Nah itu izin guru. Ustaz Syam. Ustaz Syam. Ustadz Syam izin. Bismillahirrahmanirrahim. Bang Aldi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bunda Salsa daripada Betari juga, guruku Ustaz Maulana Habib Muhammad serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Ayat ini ayat tentang kita menyembah Allah Subhanahu wa taala dan kita berbuat ihsan terhadap kedua orang tua. Tapi dalam berbuat baik ini, dalam ibadah kita kepada Allah, dalam berbuat baik kita kepada orang tua, kadangkala ada aja komentar dari orang lain. Kita berbuat baik saja itu mesti ada komentar, apalagi berbuat yang kurang baik. Apalagi yang berbuat kurang baik adalah orang baik. Paling cepat itu ada komentarnya itu. Ada Pak Haji masuk diskotik, cepat itu tersebar. Orang baik berbuat jelek itu cepat sekali dikomentari orang itu. Pasti dibilang drama segala macam. Tapi kalau orang jahat berbuat jahat biasa, subhanallah. Maka untuk memeriksa akhlak kita salah satunya kata ulama, kalau kau cepat percaya berita buruk berarti masih kurang baik akhlakmu itu. Kalau kau cepat percaya berita buruk dan lama percaya untuk berita baik, kan ada orang begitu. Kalau berita buruk, subhanallah iya ya. Nah, tapi kalau berita baik, masa sih dia nyumbang 1 M, masa sih dia nyumbang 100 juta, masa sih dia nyumbang 1 juta. Gak mau cepat percaya, subhanallah. Tapi kalau berbuat buruk, dia cepat percaya, subhanallah. Maka mesti ada komentar-komentar yang ada di dalam kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan, mesti ada yang mengomentari. Bagus kalau komentar itu menjadi perbaikan buat diri kita. Sehingga kata ulama, kalau ada orang yang mengomentarimu, anggap saja dia sedang memperlihatkan sesuatu yang berbahaya pada dirimu. Contoh misalnya ada orang yang ngasih tahu kekurangan kita. Itu seperti orang yang ngasih tahu kita ada ular berbisa di leher kita. Ibu marah nggak kalau dikasih tahu, Bu? Ibu, ada ular berbisa di lehernya, marah nggak?
Enggak, alhamdulillah. Kenapa? Alhamdulillah dihilangkan daripada bahaya. Dikasih tahu segera bahwa ada bahaya. Contoh sekarang kalau mungkin anak-anak milenial atau Gen Z misalnya lagi nyetir. Tiba-tiba ada pemberitahuan di HP-nya. Di depan ada kemacetan, pilih jalur yang lain. Subhanallah. Marah nggak kita kira-kira dilarang lewat situ? Justru bahagia dilarang lewat situ. Padahal ini jalan kita sehari-hari. Kita bahagia malah. Kenapa? Karena komentarnya dari situ justru menyelamatkan kita. Maka tinggal bagaimana respon kita terhadap komentar tersebut. Dikatain lebay, dikatain drama, dikatain gimmick. Kalau memang kita tidak drama, kalau memang kita tidak gimmick, insya Allah ada pahalanya. Tapi kalau beneran Insya Allah. gimmick mah ya Iya, emang udah nyari pasti. itu. Iya, berarti memang nyari sensasi ya. Betul, Nah, subhanallah. kalau Bang Aldi sendiri gimana nih? Saya tahu Bang Aldi ini subhanallah sering konten bikin ngaji sama ibunda segala macam, Masya Allah. Dan Masya itu Allah. banyak sekali menginspirasi orang-orang. Masya Belum Allah. pernah kami melihat ada orang sukses kecuali dia berbakti kepada orang tuanya. Keren, tepuk Subhanallah. tangan nih buat Bang Aldi. Masya Allah. Terima kasih ya Ustaz Sama-sama, penjelasannya. Nah jamaah sekarang saatnya kita curcol-curcolan yuk. Karena kita mau masuk ke segmen curhat dong Ustadz. Iya, kami curhat. Siapa nih? Kayaknya ibu-ibu yang di studio dulu yang mau curhat. Siapa Bu? Tunjuk tangannya. Masya Allah Ibu paling pertama sebentar ya. Mic-nya mana ini? Mic-nya mana ya? Maaf ya. Makasih Bang, Masya Allah. Bu, boleh Bu kesini Bu. Ayo Bu. Yuk rapetin Bu, rapet. Mendekat ke saya Bu, gak apa-apa. Bisa gak Bu? Nah Masya Allah. Nah silakan Bu, ayo Bu. Ke tengah Bu. Mau curhat apa Bu? Kayaknya ini banget ya, drama banget ya. Iya, Ibu siapa kalau boleh tahu namanya? saya Doti Siswanti dari Majelis Taklim Rondotul Ummahat Besito Gebok Kudus, Jawa Tengah. Oh, keren nih Habib dari Kudus loh Bib. Ini mau Bahasa Jawa aja, curhat. nanti kita terjemahin. Ayo. Oke di bawah ini ya saudara. Iya, Monggo Bu. Ya, bahasanya ibu aja. curhat dong Ustadz. Iya ibu. Gini Ustadz, saya kan sudah menikah tanggal 1 Mei nanti itu anniversary yang ke 15 tahun. Oh yang ke-15 tahun. Masya Allah. Tapi ternyata Allah sayang banget sama saya. Sampai sekarang saya belum dikasih keturunan. Ya. Amalan dan doa apa yang bisa saya kerjakan supaya saya cepat dikasih keturunan? Silahkan Ustaz. Gini. Buat orang-orang yang ingin punya anak, pantaskan diri kita untuk punya anak. Makanya ada namanya mancing dapat anak. Dengan mengambil ponakan. Ponakan yang diambil ya, ponakan. Ambil aja dulu ponakan. Perlihatkan, siapkan bekal-bekal kita untuk apa? Untuk bisa mendapatkan anak. Ya, saya dulu awal-awal juga ditanya, jangan-jangan, wah gimana? Kok istrinya belum hamil-hamil? Alhamdulillah dapat. Baca surah Al-Anbiya ayat 89. Apa Ibu? Apa Bu? Al-Anbiya Al-Anbiya. ayat 89. Iya. Ibu baca ya. Rabbil tasarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah janganlah kau membuat aku hidup menyendiri, berikan aku pewaris yang terbaik. Ada juga Bu perbanyak istighfar. Dengan perbanyak istighfar Allah kasih kita anak. Ibu mandi ujang sama suami. Oh India-Indian ya, Masya Allah. Hujan-hujanan gitu. Hujan-hujanan. Hujan-hujanan itu juga membuat subur insya Allah. Ya. Ibu tuh kalau dari keluarga gimana Bu? Udah pada nanyain nggak? Pasti kan Pasti 15 tahun ya, gimana Ya Bu? pastinya. Keluarga pada nanyain. Terus Tapi Ibu tepuk ibunya tangan dulu gimana dong. responnya? Tepuk tangan dulu luar biasa loh. Kuat banget sih 15 tahun ya. Semangat ya Bu. Bu. Sekarang ada teknologi, bisa pergi cek dulu ke dokter gimana caranya. Iya, banyak orang dengan ada namanya program punya anak. Ibu sudah usaha program. Ke dokter gitu, Iya ke periksa. dokter. Udah berapa kali? Berkali-kali dokter. Ustadz. Gak apa-apa, gak apa-apa. Cari lagi alternatif yang lain. Iya. Jangan pernah putus asa. Optimis insya Allah ibu akan punya anak. Masya Nah Allah. kalau tidak punya Amin, anak, amin. bikin anak. Nah, Anak murid. iya. Murid. Nah ini kalau dari Habib nih, udah senyum-senyum aja Bib. Bagaimana Bib? Ayo, oke. Mungkin itu dari sisi optimis sangat bagus. Saya mau tanya sama Ibu. Ibu yakin kepada Allah? Yakin.
Cinta kepada Allah Cinta. artinya berserah bedu tawakal kepada Allah. Ya. Seandainya memang kalau sampai meninggal ibu nggak dapat anak, ridho nggak sama Allah? Ridho. Yakin betul-betul senang, tetap tidak berkurang cinta ibu kepada Allah. Iya. Nah, seperti itulah yang kita diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ketika meninggal anak laki-lakinya itu sedih sekali Nabi. Allah itu ibu punya rencana besar sama hambanya. Ada orang yang dimudahkan diberi sama Allah. Ada memang yang insya Allah memang ditahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah kita tidak tahu ibu itu seperti apa di hadapan Allah. Tapi yang penting apa yang harus ibu lakukan? Yang ibu lakukan adalah bersangka baik kepada Allah. Kan ibu kita sering dengar Nabi itu mengatakan dari hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku ini bagaimana sangkaan hambaku terhadapku. Ya Allah, kau berikan aku anak, aku bersyukur. Kau pun tidak berikan aku anak, aku bersyukur. Coba ibu bilang kepada Allah bagaimana enaknya. Gimana Bu? Bilang kepada Gimana, Allah Bu? berserahnya itu seperti apa. Berserahnya itu seperti Allah. apa? Aku ikhlas Masya Allah. apabila emang ini kehendak darimu, aku akan tetap ikhlas, aku rindu kepadamu ya Allah. Coba nih kalau misalkan suami lagi nonton Bu, coba lihat ke kamera tuh kalau misalkan ada suami gitu, mau ngomong apa Bu? Eh, Kameranya di sana Bu. Mau ngomong apa sama suami Bu? Mas suami, Mas suami. Ibu panggilnya apa sama suami? Panggilannya Mas, emas. Mas. Jawa ya. Mas, Bilang apa Bu? makasih banyak sudah sabar mendampingi saya selama ini. Kita belum dikasih keturunan. Mungkin ini emang yang terbaik dari Allah. Kita harus selalu berusaha dan berdoa. Masya Allah. Masya Dan Allah. ada satu jalan, ada seseorang tanya sama Imam Hasan al-Basri, boleh dilakukan oleh suami, boleh dilakukan oleh istri dua-duanya. Ada seorang bilang, wahai Imam, kami ini sudah lama menikah, tapi belum juga punya anak. Imam Hasan cuma jawab satu saja. Apa itu, Bu? Kata Imam Hasan, fa'akthir minal istighfar. Artinya perbanyak istighfar. Ini yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila karena Allah yang memberikan anak, Allah yang memberikan kita rezeki, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita jodoh. Jadi suami Masya Allah sabar dengan ibu, ibu sabar dengan suami. Artinya jodoh ini yang diberikan oleh Allah belum tentu orang lain itu bisa. Masya Allah, tabarakallah. Masya Allah. Jadi Ya. ibu bersyukur, jalanin aja kehidupan. Insya Betul. Allah kedepannya lebih barokah lagi buat ibu. Amin. Amin. Yakin Bu, semua akan terjadi pada waktunya ya. Betul. Masya Allah. Boleh tepuk tangan dong? Masya Allah. Ibu ini luar biasa banget. Boleh Bu, ayo aku antar lagi. Terima kasih. Terima kasih ya Habib, Terima kasih Ustadz. Masya Allah. Ayo Bu, terima kasih banyak curhatannya. Masya Allah, tabarakallah. Kita doakan ya ibu-ibu, semoga ibu ini bisa langsung dapat ngomongan. Amin. Ulang dari sini ibu langsung amalkan itu. Surah Al-Anbiya 89 dibaca 2 kali. Setiap sudah salat Iya. dan sebelum titik-titik. Masya Allah. Tahu nggak apa itu tabarakallah. titik-titik? Isilah titik-titik di bawah ini. Ada lagi nih yang mau Mana curhat. yang curhat? Ini pasangan kita yang romantis ini. Silakan. Nah, Kita Ustadz Syam bener bikin banget nih. romantis. Silakan nih Ustadz Syam, Ustadz Maulana. Kita sama-sama mendengarkan Bang curhat Aldi. Oh, ada ini. guru-guru Nah, Bunda, salsa. Masya Allah. Iya, Curhat ayo lagi nih, curhat Ustadz. lagi. Ya. Iya, jadi bismillah Ustadz sekalian mau curhat, mau nanya juga. Gimana sih Ustadz kalau misalkan ada pasangan suami istri, kalau lagi ada masalah, tapi curhatnya bukan ke Allah atau ke pasangan masing-masing, malah mungkin posting di sosmed atau curhat ke orang lain di luar rumah. Bagaimana tuh Waduh. Ustadz izin? Saya langsung tegas katakan dilarang. Dan tidak boleh curhat di sosial media. Karena itu akan dibaca semua orang. Dan itu sama dengan membuka aib keluarga. Dan tidak semua orang yang membaca komen itu baik sangkanya. Bisa jadi ada nanti kenapa? Dia rasain. Tuh. Terus mohon maaf, seorang istri jangan pernah curhat sama seseorang. Apalagi sosial media.
Orang yang bisa kita tempati cuma 3. Mau tahu nggak? Dokter kalau penyakit. Curhat masalah penyakit ya sama dokter. Curhat masalah agama ke ustadz, ke guru. Curhat sama keadaan kita kepada yang bertanggung jawab atas diri kita. Atasan kah, atau pemerintah kah, Pak RT kah, Pak RW. Yang bertanggung jawab atas lingkungan kita. Kalau berkaitan tentang persoalan keluarga, tolong diperbaiki. Nggak usah curhat, cari guru, nasihat. Datang hubungi Habib Muhammad Sahab. Sama-sama Palembang kan? Sama Palembang. WA aja. Saya rasa kalau guru-guru itu insya Allah bukan ember bocor. Bukan ember bocor. Karena ngapain juga kita sampaikan orang. Orang datang kita secara rahasia, kenapa kita beberkan rahasia orang. Itu. Nah, ada aja namanya psikiater apa? Psikiater. Kalau Kirain berkaitan dengan apa jiwa. Ustadz? Dan mereka kan disumpah juga untuk tidak bocorkan. Iya seperti itu. Masya Allah. Terima Lalu kasih. Ustadznya gimana nih? Tapi tidak bisa dipungkiri ya bahwa sosial media itu ada baiknya juga. Karena kadangkala kita dapat inspirasi dari sosial media. Contoh misalnya Bang Aldi yang sering posting tentang baktinya beliau kepada ibunda, subhanallah. Kadangkala beliau juga ada curhatnya di sosial media itu bahwa beliau pernah cancer ya Bang ya. Pernah cancer, beliau penyintas cancer karena baca Al-Quran subhanallah, disembuhkan sama Allah subhanahu wa ta'ala, dilancarkan. Kemudian karena baktinya kepada ibundanya dan saya dengar-dengar sekarang ayah. Iya, kemarin ayah diuji kena serangan jantung, harus pasang ring. Dan alhamdulillah perangannya cepat dan sekarang lagi pemulihan. Minta doanya insya Allah sehat ya. Amin, 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 ya amin. Allah. Ya Allah. Gimana cara menguatkan Bang Aldi merawat orang tuanya? Berkali-kali saya bilang Pak Ustadz, alhamdulillah Masya Allah, saya banyak belajar dari Masya Allah. Masya Allah. dari suami cara merawat orang tua. Alhamdulillah saya masih punya orang tua, dua-duanya alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Amin. Masya Allah beliau dengan kesibukannya merawat ibu, merawat ayah, merawat anak-anak. Saya banyak belajar sama beliau. Sabar, Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Jadi bukan iri ya kenapa dia ini segala macam. Tapi justru menjadi inspirasi. Jadi tidak pernah ada perasaan kamu tuh perhatian banget sama orang tuamu. Orang tuaku kapan enggak? Insya Allah gak pernah. Mas. Masya Allah tabarakallah. Tapi juga Masya Allah istri yang luar biasa. Kan sekarang ibu ya, terus kemarin pas ayah diuji sakit itu kan bareng sama kita. Ini Masya Allah justru aku juga banyak belajar dari beliau nih, dari istriku. Beliau gak pernah ngeluh, justru malah selalu support. Dan kan ibu kan juga pemulihan pasca stroke kelima. Kalau kita lagi bareng, ibu sayang sehat ya, semangat ya gitu. Dan saya juga banyak belajar juga dari beliau Masya Allah. Masya Allah. Minta doanya insya Allah semua selalu dalam lindungan Allah. Amin. Allahumma shfi mardana wa mardal muslimin kama qulta fi kitabika wa idza maradtum fahuwa yashfin. Wabil khusus untuk orang tuanya Bang Aldi dan orang Amin, ya tua Allah. kita semua yang Amin. sedang sakit. Semoga Allah sembuhkan dan Allah berikan yang terbaik. Dan Allah ganjarkan sakitnya dan kesabarannya dengan pahala yang berlipat ganda. Dan juga orang-orang yang merawatnya insya Allah. Amin. Amin ya Ibu Rabbal ayah di Palembang Alamin. juga minta Iya. doanya Ibu insya Allah ayah di sehat Palembang selalu. juga. Insya Allah, tabarakallah. Alhamdulillah. Selesai sudah perjumpaan kita hari ini. Terima kasih banyak jamaah sudah menonton Islam itu Indah. Insya Allah besok subuh kita akan bertemu lagi. Saya Betari mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika wan nar.